warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Ketemu lagi dengan saya Yuta Nasution dalam acara kesayangan kita tentunya di Tribun Medan, Cakap-Cakap dah. Dan episode kali ini kita akan bahas putar kecantikan loh, karena kan memang cakap-cakap beauty ya. Tapi sebelumnya aku mau info nih ke kalian. Kita untuk program ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan tentunya. Sudah mencuci tangan dan menjaga jarak dengan narasumbernya. Kenapa? Karena narasumbernya juga by Zoom, jauh gitu ya kan. Apalagi sekarang memang lagi PPKM ya, bener-bener kita ikuti aturan dari pemerintah. Nah, kali ini cakap-cakap beauty kita itu mengangkat tentang tema inovasi terkini mengatasi flek. Mengatasi flek tentang kecantikan. Siapa sih yang nggak peduli dengan kecantikan ya kan? Karena walaupun kecantikan itu nggak hanya sih ya berasal dari dalam diri sendiri, tapi juga butuh yang namanya perawatan dari luar. Makanya sangat penting karena kan bisa mendukung performa kita untuk melaksanakan kegiatan apapun biar lebih nyaman tentunya nih Tribuners. Dan aku ingetin ya, yang nggak kalah pentingnya lagi nih buat kalian Tribuners yang mau kasih pertanyaan ya kan, drop pertanyaan kalian di kolom komentar nanti karena akan kita bagikan giveaway buat kalian semua. Dan tentunya kalau kalian yang menyimak acara ini dari awal sampai akhir pasti akan dapat giveaway juga. Kenapa? Karena nanti kita akan kasih pertanyaan ke kalian dan jawaban yang paling benar dan paling cepat itu juga akan dapat giveaway dari Ragel Skincare. Nah, ngomong-ngomongin soal kecantikan, tentunya perawatan dari luar, tentunya harusnya ada produk dong, produk andalan gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik kita dan buat penasaran. Ya, salah satunya dengan produk Ragel Skincare ini yang banyak kita lihat di media sosial dan media outdoor. Sebenarnya apa sih keunggulan Ragel Skincare itu gitu kan? Dan yang menjadi pertanyaan besar juga ya kan, untuk kulit kan kita harus memastikan semuanya itu aman. Apakah Ragel Skincare sudah ber-BP POM ya? Tapi nanti dulu kita tanya sama ownernya dan dokternya juga. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita dan sudah bergabung dengan saya melalui Zoom ada Mbak Lydia Nora yang merupakan founder dari Ragel Skincare. Halo Mbak Nora. Halo, siang semuanya. Kenalin saya Nora, panggilnya Nora ya, sebagai beauty consultant di selain owner juga beauty consultant ya. Jadi kalau ada masalah kulit boleh di DM kan aja. Siap. Mbak Nora apa kabar nih di masa PPKM gini? Baikkah? Ya, sehat ya, dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yes, oke. Semoga kita semua sehat-sehat. Pesen itu juga dari Mbak Nora nih. Dan ada lagi satu lagi narasumber kita. Ada juga Dr. Sani Puspita yang merupakan founder Beauty Clinic. Halo, apa kabar dok? Ya, halo, siang. Iya, boleh disapa dulu Tribuners Ya, dengan saya acara Dr. ini? Sani Puspita. Ya, saya Dr. Sani Puspita, founder The Beauty Clinic. Jadi saya juga collab dengan Ragel Skincare ini. Jadi bagi para netizen yang misalnya ada masalah dengan kulit wajah, bisa konsultasi dengan kita. Sekalian kita juga ada bisa melakukan treatment juga di tempat klinik kecantikan kami. Oke, Dokter Sani. Tapi untuk memulai perbincangan ini kita tuh pengen paham dulu tuh konsep dasarnya dari kan tadi inovasi terkini mengatasi flek. Berarti untuk yang session pertama ini kita langsung ke narasumbernya Dokter Sani Puspita dulu ya. Ya, baik. Halo dok, suara saya ngedelay kah di sana? Kedengaran kan ya? Kedengaran, ya, kedengaran. Dokter, share dong ke kita sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan flek itu? Banyak kan yang mengira apakah ini flek atau bekas-bekas jerawat atau apa gitu, biar arti flek itu lurus nih buat Tribuners nih. Gimana dok? Ya, jadi saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu artinya flek. Flek itu dia tuh merupakan bercak berwarna kecoklatan itu atau kehitaman. Jadi diakibatkan itu karena bisanya pada saat kita terkena paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet tanpa menggunakan sunscreen dan maksudnya pelindung untuk wajah kita. Jadi itu bisa timbul flek di wajah kita. Oh gitu, flek-flek hitam gitu ya dok ya, berwarna hitam, kecoklatan juga mungkin ya dok ya? Kecoklatan atau kehitaman.
di bagian Bedanya wajah kalau kita. kecoklatan sama kehitaman itu apa, Dok? Apakah mungkin fleknya sudah lama atau gimana? Iya, kalau kehitaman itu dia udah agak membandel gitu ya. Jadi udah agak lama tidak diatasi, jadi dia bisa warnanya lebih kehitaman gitu. Oke. Terus Dokter Sani pengen tahu juga nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa merangsang menimbulkan flek itu? Jadi ada beberapa faktor yang merangsang menimbulkan flek. Yang pertama itu faktor hormonal. Ya, jadi yang kedua bisa juga genetik. Dan ada juga beberapa faktor, misalnya kita berjemur tanpa menggunakan sunscreen pada saat kita lagi memasak, atau kita lagi menggunakan handphone juga itu ada radiasi dari handphone. Jadi disarankan itu walaupun kita di rumah aja, kita juga harus tetap memakai sunblock. Jadi wajah kita tuh terlindungi dari sinar matahari. Waduh, karena selama ini kan yang Tribuners tahu, bahkan saya orang awam yang tahu, mungkin hanya karena kena sinar matahari ya, ternyata dari radiasi handphone juga ya, Dok ya? Bahkan ya benar. Kalau genetik itu gimana, Dok? Apakah mungkin maksudnya orang-orang bule yang ada flek ya? Kayak kan orang Indonesia jarang gitu ya. Genetik itu gimana nih maksudnya, Dok? Ya, genetik itu udah misalnya dari nenek moyangnya atau gimana, udah ada misalnya flek di wajahnya, nanti otomatis juga keturunannya itu juga udah pasti ada gitu. Tapi kalau secara kalau yang dia kena masalah flek ini karena genetik, itu masih bisa diobatin kan ya, Dok? Bisa. Okay. Makanya Mas Ragel, nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi. Siap. Sama satu dan ini lagi Dokter Sani. Kalau biasanya kan biasanya nih yang sering aku dengar ya, kalau jerawat itu kan muncul di kulit yang berminyak gitu kan ya. Tapi kalau flek itu bisa muncul pada jenis kulit yang seperti apa aja nih, Dok? Flek sebenarnya itu bisa terjadi pada semua jenis kulit ya. Apabila tuh kita tidak merawatnya. Jadi itu merawat kulit tuh seperti kita tuh merawat mobil juga sih. Jadi kalau misalnya kita nggak dirawat, jadi pasti akan timbul noda ya. Jadi makanya begitu pula lah dengan wajah. Jadi kita harus ada maintenance gitu ya. Kita harus rawatnya berkala juga sih. Iya, setuju sama dokter ini. Memang harus ada perawatan ya. Jangankan artinya kulit kita yang memang ada regenerasinya atau segala macam barang aja kalau nggak dirawat bisa ini, apalagi kulit kan gitu ya. Terus kalau flek ini kira-kira muncul pada usia berapa sih, Dok? Flek ini bisa muncul itu pada usia 40 tahun. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pada usia muda, di usia 20 tahun juga itu akan muncul flek sih. Kenapa? Berarti itu menandakan kulitnya tuh mulai menua sebelum waktunya. Mungkin dari kegiatannya, dari dia melakukan aktivitas outdoor, tidak dijaga, tidak memakai perlindungan. Jadi itu bisa muncul juga pada usia-usia muda. Berarti normalnya untuk usia 40 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan usia muda, tergantung jenis kegiatannya ya. Kalau dia memang sering keluar rumah mungkin ya, Dok ya, lebih bisa muncul gitu ya. Iya, benar. Oke. Benar terus, sekali. Kira-kira, Dok, cara pencegahannya gimana sih, Dokter Sani? Cara pencegahannya itu ada beberapa cara. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu jangan lupa kita harus memakai sunblock. Ya, jadi wajah kita terproteksi dari paparan sinar matahari. Itu sinar ultraviolet. Yang kedua, kita juga harus memakai skincare yang tepat. Nah, sebenarnya itu pengobatan flek itu yang menggunakan hidroquinone, steroid. Itu kalau untuk pemakaian jangka panjang itu bisa menimbulkan efek samping. Jadi efek sampingnya itu saya akan jelaskan seperti telangiectasia yang mungkin untuk orang awam kurang mengetahui ya apa itu ya. Itu dia seperti urat merah sih yang akan timbul di wajah kita. Yes. Terus ada lagi leukoderma.
Jadi mungkin bahasa simpelnya itu seperti flek putih. Dan kulit juga rentan terhadap matahari dan menjadi sangat sensitif. Yang terakhir itu kita harus juga ya menjaga pola makan yang sehat, karena itu juga akan mendukung juga sih kalau kita menjaga pola makan yang sehat untuk di sehari-hari kita. Oke, untuk maksudnya biar nutrisi ke kulit juga terjaga ya dok ya kalau pakai pola makanan yang sehat, gitu kan ya dok ya? Ya, Ya. benar. Terus ngomong-ngomong soal pola makanan yang sehat, emang kalau pola makanan kok kita konsumsi makanan yang nggak sehat itu gimana sih dok? Menyebabkan timbulnya flek itu gimana sih caranya gitu? Kalau kita mengkonsumsi makanan yang nggak sehat, jadi otomatis itu tidak bisa memaksimalkan ya kita untuk mendapatkan kulit yang bagus, yang sehat, yang glowing. Karena sebenarnya itu sekitar 80% itu semua itu sebenarnya main objektifnya itu semua dari makanan yang kita konsumsi sih sehari-hari. Jadi itu sebenarnya bukan di kulit aja, itu juga efeknya untuk kesehatan kita, untuk pencernaan kita, secara keseluruhan. Semuanya sih boleh iya, keseluruhan. Jadi makanan itu sangat penting sih. Itu kunci utamanya sih. Terus makanan yang gimana nih dok? Yang bisa menyehatkan kita dan menyehatkan kulit kita, mungkin itu juga ya tepatnya. Makanan yang seperti apa nih dok? Jadi kalau makanan yang seperti apa, kita bisa mengkonsumsi seperti buah-buah dan sayuran, makanan yang mengandung omega 3, omega 6. Terus kita juga bisa mengkonsumsi seperti makanan yang tinggi antioksidannya, yang kaya akan air, seperti di buah semangka itu kita bisa dapatkan ya, dan di sayur-sayuran seperti selada. Oke, berarti dengar tuh Tribuners ya kan. Jadi pola konsumsi makanan yang sehat itu juga bisa mencegah timbulnya flek gitu kan. Gak mau tentunya ya kita ya usia-usia muda seperti aku juga sekarang ini akan timbul flek ya. Menurut dokter kira-kira aku ada flek belum ya? Kelihatan gak dari sana? Harusnya enggak ya. Tapi dokter Sani, sekarang kita nih masa pandemi ya kan, jadi tentunya kita diwajibkan untuk prokes, pakai masker gitu. Menurut dokter apa ya, apakah ini bisa juga memicu untuk timbulnya flek dok? Jika kita pakai masker seharian itu bisa ya menimbulkan flek ya, karena itu biasanya ada bercak-bercak hitam atau bekas jerawat di bagian kulit jika memakai masker seharian. Itu akan mengakibatkan iritasi, terus juga bisa menyebabkan jaringan parut akibat jerawat. Jadi dari jerawat-jerawat, bekas-bekas itu jika tidak kita atasi, kita diamin gitu lama, berubah jadi flek gitu ya. Ya, bisa, apalagi terkena paparan sinar matahari. Itu makin akan kelihatan sih fleknya. Berarti memang mungkin prosesnya dok nggak langsung jadi flek ya dok ya, karena kan kita banyak nih yang viral sekarang ini kan maksne gitu ya, penggunaan masker menyebabkan akne gitu ya, tapi nggak tahu kalau aknenya ini dibiarkan berlebihan akan timbul flek ternyata ya dok ya. Saya sendiri baru tahu nih dok, saya kirain kalau jerat-jerat aja gampang ya kan ngilanginnya, tapi kalau flek lebih susah. Tapi dok, dokter Sani kok gimana sih kok bisa timbul masalah-masalah tersebut kayak gitu dok? Ya, itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Jadi ini disebabkan oleh akibat iritasi atau luka atau jaringan parut akibat jerawat. Terus disebabkan karena lingkungan yang panas, lembab, oklusi akibat tekanan masker itu dapat menyebabkan kelembapan dan mempengaruhi jerawat. Jadi itu jerawat itu juga bisa terjadi di bagian hidung, juga bisa menyebabkan luka, dan tali ikat masker itu biasa bisa menyebabkan dermatitis kontak ya, karena bahan masker itu kan menempel dan ketat, juga bisa menyebabkan iritasi di wajah kita.
Oh ya wajah sensitif ya dok, ketat dikit aja langsung merah segala macam, bisa iritasi ya. Waduh Ya, bahaya. benar. Tapi cara ngatasinnya Heeh. gimana nih dok? Share ke kita dong. Apakah perlu perawatan-perawatan khusus? Ya, jadi untuk cara mengatasi ini kita harus memakai skincare yang tepat untuk kulit wajah kita, ditambah dengan perawatan atau treatment yang mendukung. Jadi itu sangat membantu sih untuk mengurangi flek-flek yang ada di wajah kita. Oh gitu, berarti penggunaan skincare yang tepat nih Tribuners. Tapi skincare yang seperti apa nanti ya? Setelah ini ada sesi kedua gitu. Oke, Dokter Sani, kita coba lihat pertanyaan dari Tribuners nih ya. Oke, saya cek dulu di Facebook. Ini wow, viewers kita 100 lebih nih ya. Kayaknya mereka ini excited sama Ragel Skincare ini. Tapi nanti ya Tribuners, di session kedua kita akan kulik-kulik mengenai Ragel Skincare. Dari Febri Tania Meliala, pertanyaannya, flek karena keturunan itu seperti apa contohnya dok? Dokter Sani, Ya, flek karena keturunan itu seperti apa contohnya? Pertanyaannya. flek karena keturunan. Mm-mm. Jadi karena keturunan itu kan berarti genetik ya, yang tadi udah saya Iya, bilang ya. iya. Jadi genetik itu berarti udah ada sebelumnya pada yang tadi saya bilang nenek moyangnya itu pasti udah ada Mm-mm. genetik berarti udah ada yang di tubuh mereka itu. Jadi itu sebenarnya jadi kalau mereka mempunyai keturunan itu otomatis mereka juga akan ada flek di wajah mereka. Oh, berarti memang pure karena apa ya, kayak gen gitu ya dok ya? Tidak ada. Iya, Tapi tetap ini ya, mungkin yang nanya mungkin ke arahnya ini apakah masih bisa diobati atau enggak? Karena kan kalau genetik ini apa-apa susah ya dok ya. Karena kan masih iya melekat benar. di dalam tubuh kita kan, karena kan genetiknya seperti itu. Tapi tenang aja Tribuners, kata dokter Sani tadi masih bisa diobati dengan pemilihan skincare yang tepat. Aduh, ya kan aku hampir salah ngomong. Nah, menarik sekali nih Tribuners perbincangan kita sore hari ini bersama dokter Sani Puspita ya kan. Tapi kita pengen tahu juga nih ya, penasaran juga tentang produk Ragel Skincare yang ya viral dan banyak promosinya media outdoor di mana-mana. Penasaran tentunya Tribuners ya, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah commercial break berikut ini.
Nah, Tribuners, balik lagi dengan saya Yuta Nasution di acara Cakap-Cakap Kecantikan sore hari ini. Ya kan, kalian udah lihat tentunya video tadi Ragel Skincare ya, punya produk unggulan ya kan, dengan dengan program yang inovatif dan tentunya harga terjangkau dan mengatasi semua jenis masalah kulit katanya ya kan. Pengen tahu seperti apa sih Ragel Skincare? Kita sapa dulu Mbak Noranya. Halo Mbak Nora. Ya, halo teman-teman semuanya. Yes, kita ke narasumber kedua nih Mbak Nora dari Ragel Skincare nih. Mbak Nora, share dong ke kita nih tentang produk Ragel Skincare. Apakah produk kecantikan ini dari Medan atau dari manakah asalnya yang formulanya ajaib nih kayaknya nih? Kenalin, saya kan beauty consultant di produk Ragel ya. Nah, sedikit cerita ya sebelum masuk ke apa sih keunggulan dari Ragel untuk mengatasi flek dengan inovasi yang terbaru seperti judulnya ya. Okay. Nah, dari zaman ke zaman itu dulu itu orang sering mengobati flek dengan kandungan yang namanya merkuri. Nah, itu kan sekarang udah dilarang pemerintah. Terus beralih ke medical skincare yang namanya hidroquinone dan steroid. Nah, itu seperti udah dikatakan oleh Dr. Sani, pemakaian yang lama itu akan mengakibatkan telangia, kayak urat-urat merah, wajah suka putih, gampang terpapar sinar matahari sedikit aja udah merah gitu. Nah, terus kalau untuk penggunaan steroid yang lama itu juga bisa menyebabkan leukoderma yang di bahasa awamnya ya flek putih gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya sih menempuh jalan medical skincare untuk mengobati flek, tetapi ingat sekali harus dibarengi oleh konsul dokter. Jadi rutinlah untuk konsul ke dokter apabila menggunakan bahan-bahan tersebut gitu. Nah, jadi Ragel ini menemukan satu bahan yang membuat netizen masyarakat lebih nyaman ya kalau setiap minggu mau ke dokter untuk konsul wajah. Karena kan kita ribet ya, banyak kegiatan juga ya. Jadi benar. Nah, Ragel ini menemukan suatu kandungan yang berasal dari Swiss, itu bisa setaraf dengan dengan hidroquinone dan steroid gitu. Wow. Nah, jadi pertama, apa keunggulannya? Dia bisa memudahkan flek seperti kalanya hidroquinone dan steroid gitu. Jadi inilah inovasi terbaru kami yang bisa menggantikan medical skincare di mana orang pun nyaman pakainya. Jadi tidak usah sering-sering konsul. Dipakai lama nggak bakal masalah. Yang paling penting ini sudah BPOM juga gitu. Oke, Mbak Nora, tapi ini dari awal tadi aku udah ngomong nih ke Tribuners bahwa kita akan nge-share pertanyaan ini dari Mbak Nora dari Ragel Skincare buat mereka akhirnya nanti akan jawab. Kira-kira pertanyaannya apa nih, Mbak? Sebenarnya produk Ragel ini berasal dari mana? Waduh, kayaknya barusan dibilang tuh ya kan, masih ingat nggak ya gitu. Nah, Tribuners, produk Ragel Skincare berasal dari mana? Sekarang kalian bisa drop jawaban kalian kolom komentar, nanti aku akan pilih yang paling cepat dan paling benar tentunya. Cepat ya. Iya, kalau misalnya mau jelaskan asal muasal tadi kenapa bisa menemukan ini ya silahkan lanjutkan gitu ya Dok ya. Sorry Mbak Nora maksudnya aku ke Dokter Sani masih pikirannya. Terus Mbak Nora tadi coba boleh diulang lagi nggak apa aja sih keunggulannya Dok? Nah, jadi keunggulannya ini satu kandungan disebut cisteamin. Nah, cisteamin ini berasal dari Swiss. Berasal dari Swiss. Nah, jadi sebenarnya produk asalnya ini sangat ribet sih pemakaiannya. Dia harus dibilas. Dan kedua itu mahal harganya. Jadi Ragel menyempurnakannya, menambahkan satu kandungan khusus lagi supaya gampang digunakan, tidak usah dibilas, dan yang pastinya harganya lebih terjangkau. Iya, karena produk Ragel ini sebenarnya disesuaikan dengan kondisi pandemi ya. Jadi sebagai kondisi pandemi kita tahu lah ya keadaan ekonomi gimana. Tetapi wajah itu juga harus perlu dirawat. Jangan karena nanti habis PPKM, habis pandemi, wajah ini nggak karuan ya kan? Kan nggak mungkin. Makanya kalau justru kalau perawatannya ditunda-tunda kan malah bisa lebih
kulit bisa lebih mahal. Makin mahal kan ya dok ya? Makin mahal, yang dirawat makin banyak gitu. Jangan-jangan Jadi disuruh ya operasi alangkah plastik. baiknya dirawat sejak kemudian saya bawa ke Indonesia. Saya menyempurnakannya lagi, ada lisensi dari Paris untuk kerjasama di Indonesia. Jadi disempurnakan lagi oleh saya dan public lisensi agar penggunaannya menjadi lebih gampang, dan kandungannya itu walaupun saya memang mengurangi kedengaran ya. Iya, jadi sorry saya Mbak, agak keputus tadi nih Mbak. Iya. Jadi saya menambahkan kandungan khusus lagi supaya nggak usah dibilas, kandungannya setara dengan yang perlu dibilas, dan yang pastinya harganya itu terjangkau. Terjangkau ya. Waduh Tribuners, dengan kandungan khasiatnya yang sama tadi ya, dengan yang bahan inovatif tadi, tapi harganya masih terjangkau. Mbak Nora ini ilmuwan ya. Bisa dia ya. Karena saya hobi ya. Hobi ya. Tapi Mbak, Jadi, prosesnya itu berapa lama Mbak untuk researchnya seperti itu? Setahun sih. Ya? Ya, setahun. Keren ya, dan benar. juga ini ya, customer saya kan saya sebelumnya juga sebagai beauty consultant, jadi peneliti kulit gitu. Hobi sih gitu. Jadi banyak customer yang sudah memakai itu memang hasilnya luar biasa sih. Itu bisa dilihat di Instagram kami, itu ada before afternya. Wah, berarti nggak ada apa ya efek samping atau apapun gitu ya Mbak Nora ya? Sampai hari ini belum ada dikeluhkan efek samping dari pihak customer saya ya. Malahan efek sampingnya ya kok cantik ya. Efek sampingnya happy jadinya ya kan? Iya. Makin happy. Kalau happy itu meningkatkan imun juga kan? Makanya kantong terjaga ya kan? Iya. Wajah glowing, nyaman aktivitas gitu. Tapi lebih nyaman lagi nih kan Mbak Nora, kalau kita tahu produk yang kita pakai itu sudah ber-BP POM. Apakah Radial ini sudahkah Mbak? Sudah ber-BP POM. Bisa dicek aja ke website BPOM, cek bpom.government.id. Nah, masukkan aja ini mereknya, produknya ya. Nanti keluar. Oh tuh, Mbak Nora bilang pokoknya aman, sudah ber-BP POM dengan bahan yang inovatif tadi dari negara ini gitu ya. Aku nggak usah bilang, nanti kalian jawab pertanyaan. Biar aja Mbak, biar mereka ulang-ulang lagi nanti lihatnya. Tapi Mbak tadi ngomongin mengenai perawatan wajah, kulit wajah itu bisa pakai medical skincare juga kan ya? Boleh, kalau misalnya sangat boleh medical pasien, maksudnya customernya Mbak dari Radial Skincare ini boleh nggak mengkombinasikannya itu atau gimana? Boleh, asal dikonsultasikan dengan kami. Jadi kami yang aturkan gitu. Oh, saya mau kombinasiin gitu. Boleh banget, saya bisa bantu untuk kombinasiin. Bahkan sekarang saya juga ini, misalnya kalau teman-teman punya masalah kulit, terus dia memakai skincare yang lain, itu juga boleh konsultasi ke saya. Kenapa sih saya udah pakai nggak ada hasil, misal ya? Iya, benar-benar. Nanti saya bantu gitu. Bukan artinya kalau udah konsul ke saya harus membeli produk saya, enggak. Kita harus kita sharing video edukasi gitu. Iya, ya ampun, dokternya udah cantik, pinter, aduh. Edukasi full ya ke customernya, balik lagi tentunya ya. Waduh, iya. Berarti aman ya dok ya, karena kan beberapa khawatirnya takut ada kontraindikasi ya pakai yang ini campur-campur gitu. Ya, nggak apa-apa, dikonsultasi aja ke kami, nanti kami kasih solusi terbaik dan terhemat. Wow, mau lah, kayaknya aku mau nih Mbak Nora. Mbak Nora, tapi mau tahu juga sih kenapa ya kalau misalnya kita pakai suatu produk ini, produk kecantikan gitu kan, untuk bulan-bulan pertama, mungkin 2-3 bulan pertama kita tuh langsung kelihatan gitu hasilnya, tapi lama-lama kok makin biasa aja gitu ya. Itu kira-kira bisa boleh dibantu jawab? Itu ada dua faktor ya. Itu ada dua faktor. Pertama itu karena penggunanya itu menggunakan medical skincare. Nah, medical skincare itu dalam waktu seminggu 2 minggu itu udah pasti bakalan hasilnya bagus sekali. Itu udah pasti, namanya juga obat ya. Jadi iya, ya. Benar. Dan yang kedua itu gini, karena penyerapan kulitnya itu udah maksimal, nggak bisa terima lagi. Jadi pertama orang itu harus melakukan treatment detox dulu gitu. Jadi mendetox kulitnya semua, nanti ada di kliniknya Dr. Sani gitu.
Nah, itu harus keluar dulu. Yang kedua itu, makanya di sistemnya kami nggak ada produk satu yang dipakai satu terus seterusnya, itu nggak ada sih. Jadi setiap produknya habis dikonsul balik. Oh, saya nggak perlu pakai ini lagi. Oh, saya ganti ke produk yang lain gitu. Maksudnya produk lager tapi kandungannya yang udah lain gitu. Misalkan sekarang dia flu gitu, membutuhkan obat flu. Tapi setelah udah sembuh itu saya bakalan ganti ke vitamin gitu. Contohnya seperti itu ya kira-kira. Iya sih, analoginya seperti itu gitu ya. Berarti kan nggak mungkin beberapa berpikir perlu penambahan lebih, misalnya kadar bahannya tadi itu ditambah, enggak berarti nggak gitu ya? Enggak, karena setiap kulit sensitivitasnya itu berbeda-beda. Jadi misalkan kulit satu kulit dipakai itu bagus ya, tiba-tiba nggak bagus. Itu karena dia udah memberikan tanda, oh saya udah cukup nih bagusnya. Kulit kamu cuma hanya sampai di sini saja, selesai gitu. Kalau ditambahin lagi dia bakalan kayak jadinya masalah gitu, kayak buntusan lah, jerawat, kadang merah gitu. Bener-bener. Dan Mbak Nora mau tanya sih, kalau misalnya nih ada satu customer sudah pakai skincare lain tapi mau beralih ke Ragel, apakah perlu penghentian khusus untuk perpindahan itu tadi, misalnya seminggu nggak pakai skincare itu dulu baru ntar pakai Ragel atau gimana? Ini pertanyaan enggak usah, itu langsung aja. Langsung aja boleh ya? Gak ada masalah sih, langsung aja. Kecuali dia pengguna obat dokter, ya dia bisa ada resiko untuk breakout gitu. Tapi nanti kami selalu mengusahakan agar breakout itu enggak terjadi. Jadi sebaiknya dikonsulkan. Karena kadang-kadang kan orang juga bingung nih membedakan breakout sama purging, gitu kan ya Mbak Nora ya? Iya. Khawatirnya pas pertama pakai, waduh ini kayaknya rusak, nggak cocok ininya, rupanya. Ya harus bersabar ya, lagi harus bersabar. Jangan udah pakai 1-2 hari, aduh jerawatannya keluar tuh, jangan. Itu dianalisis, di konsul balik lagi ke skincare yang Cici pakai, misalnya skincare A gitu ya. Oh saya udah beli skincare A terus dipakai, kenapa jerawatan? Nah itu dikonsul balik lagi, nanti pasti diusut. Apa sih penyebabnya gitu. Enggak semuanya sih karena perpindahan skincare langsung itu enggak sih. Enggak ya. Ya, oke, Tribuners sudah tahu kalian kan, jangan panik dulu ya. Pokoknya apa-apa konsul dulu sama di tempat skincare kalian beli ya. Kalau di Ragel ke Mbak Nora lah ya, sama Dokter Sani ya boleh ya. Terus harus bersabar juga ya gitu. Jangan ada orang pakai 1-2 hari, nggak cocok saya buang. Itu pertama habis duit kan. Jangan kedua dong. Itu sebenarnya itu produk cocok, semuanya memang yang namanya produk berbepom itu periode untuk memberikan hasil itu biasanya 6 bulan ke atas gitu. Oke, berarti istilahnya jangan mau hasil instan juga gitu ya Mbak ya. Kalau sebenarnya ada sih hasil instan, murah lagi. Cici berani pakai nggak? Wow, jangan gitu dong. Tapi Mbak Nora, kita udah tahu nih Ragel Skincare ini bahkan bahan-bahannya katanya bagus ya kan. Tadi kayak Mbak Nora bilang sisteamin gitu tadi ya. Iya, berarti magic formulanya lah kita bilang ya Mbak Nora ya. Itu sisteamin itu apa sih? Boleh di-share ke kita nih? Itu dibantu oleh dokter saya ya, Dokter Sani. Oh iya nih, Dokter Sani. Maaf, saya saking kasih kata sama Mbak Nora terus, tapi pada ngomong sama Mbak Nora saya ngomong dok gitu ya, aku pikirnya itu Dokter Sani. Dok, boleh dibantu jelasin ke sisteamin magic formula dari Ragel ini kan tadi katanya sisteamin, bener nggak sih pronunciation-nya aku? Boleh dong di-share ke kita apa itu sisteamin? Jadi produk unggulan kita itu sisteamin ya. Jadi itu merupakan senyawa biologis ya. Jadi yang terjadi alami, terus dia memberikan aktivitas antioksidan yang kuat dan membuat warna kulit kita itu bisa menjadi cerah. Sisteamin ini juga dia sendiri juga itu bekerja sebagai korektor pigmen. Ya, jadi sehingga flek atau melasma yang ada di kulit wajah kita itu bisa disamarkan sehingga dia menyatu, terus jadi bisa menjadi warna kembali seperti warna kulit asli kita.
Oh, berarti emang senyawa biologis yang punya manfaat banyak ya, Dok ya. Artinya antioksidan gitu tadi ya, Ya, apalagi benar. korektor pigmen gitu ya, supaya Ya, warna kulit kita benar. ya Dia gitu. kayak akan antioksidan sih, Oke, ini tuh kan. sistem ini. Keren nih isi kandungan dari Ragel Skincare ini. Thank you Dokter Sani penjelasannya. Kita balik lagi ke Mbak Nora, ya kan? Pengen tahu nih Ragel Skincare seperti apa ya kan? Nah, tadi mau tahu juga lah ya nih Ragel Skincare ini aman gak sih buat semua jenis kulit, Mbak? Ya, Raga Skincare ini saya memang kondisikan supaya aman di setiap jenis kulit gitu. Jadi dia mau sensitif juga bisa, mau yang kulit yang nggak sensitif normal juga bisa, semua jenis kulit sih. Tapi alangkah baiknya kalau misal nih ada orang yang berflek terus berjerawat, tapi sebaiknya disebutkan jerawatnya dulu baru kita masuk ke yang flek gitu. Jadi nggak bisa barengan. Berarti masalah yang satu-satu dulu gitu ya Mbak ya? Iya, satu-satu diselesaikan. Oh gitu. Gitu. Nih Tribuners. Jangan Terus langsung teman-teman pasti ini pengen tahu sebenarnya produk Raga ini menyebabkan ketergantungan nggak? Ya kan? Iya, makanya baru mau tanya nih ya kan. Langsung mana orang udah nanya duluan. Ketergantungan nggak sih Mbak? Karena Kebanyakan kan sih gitu ya. semua kaum wanita ya, termasuk saya sendiri sih, juga pasti kalau memilih produk, ini ketergantungan nggak ya nanti setelah saya pakai gitu ya kan? Ketergantungan cantiknya sih iya ya. Wah, mau dong kalau ketergantungan cantik. Cuma kalau ketergantungan dengan obatnya atau skincare-nya itu kira-kira saya tanya ke Mbak Yuta, kalau misalkan kita merawat mobil gitu, merawat wajah itu sebenarnya kayak merawat mobil. Jadi kalau mobil itu kita polis tiap bulan, setiap bulan selama 6 bulan gitu. Lalu setelah itu 6 bulan berikutnya itu enggak dipolis lagi itu. Kira-kira itu mobilnya itu menimbulkan noda bercak air enggak? Ya iyalah pasti. Ya kan. Nah, iya, jadi sama dengan wajah juga gitu. Berarti harus. Jadi harus dirawat. Rutin, kalau enggak dirawat gitu ya pasti ya apalagi sekarang ada banyak radikal bebas ya. Sekarang orang suka gowes, suka tanning, suka memasak, suka bertanam gitu. Itu semuanya bisa menyebabkan flek di wajah. Gitu. Iya, kita sih pengen hidup sehat, olahraga, gowes tadi ya kata Mbak Nora, tapi kita juga pengen kulit cantik gitu ya. Berarti ya udahlah, udah tahu solusinya kayak jangan apa. Jangan lupa pakai sunblock apapun aja itu bagus. Yang penting coba dilihat kandungannya ada zinc dioksi sama titanium dioksi. Nah itu dua itu kandungannya sangat bagus sih. Oke, nah tadi kita udah tanya-tanya produk Ragel ini kandungannya apa aja, keunggulannya apa aja. Tapi Mbak pengen tahu juga produknya ini apa aja sih Mbak? Produknya ini apa aja? Menyinggung masalah tadi Mbak Yuta pernah tanya ya, solusinya apa sih kalau orang sekarang pakai masker itu suka berjerawat ya? Oh iya Mas, iya benar-benar. Solusinya ini. Ya Mbak, aku cuma misalnya Ragel itu apa ya Mbak? Sunblock kah? Ini bukan sunblock, ini adalah spray, yang bisa disemprotkan ke wajah. Nih misalnya orang kerja di bank gitu, atau Cici mungkin kerja di kantoran kan, itu harus pakai masker kan setiap pas jam kerja gitu. Itu wajah bakalan memiliki panas sih, karena kan ada gesekan dari si masker ini ya. Nah, jadi bisa menyebabkan efek-efek kayak gampang merah, jerawatan, buntusan. Cici coba spray ini, karena spray Raga ini sangat bestseller juga ya, karena saya ini menemukan spray ini disesuaikan dengan kondisi pandemi juga. Nah, sekarang orang kan pakai masker suka berjerawat. Jadi setelah semprot ini bisa menenangkan kulit tersebut. Jadi akhirnya meminimalkan jerawat yang terjadi akibat panas gitu jadinya masker. Kan, Mbak, ya? Iya. Terus harganya juga sangat terjangkau sih. Biasanya kandungan begini ini udah harus 200-300an. Ini saya cuma 100an aja gitu. Wah, tapi, boleh dong kayak membantu sih, membantu masyarakat juga gitu. Iya kan. Wajah terawat, jadi ya kantong nggak terlalu koyak gitu. Iya, makanya wajah terawat, kantong aman.
ya kita sehat juga dengan pakai masker gitu kan, tetap patuhi Iya, peraturan bener. protokol Itu bestseller kesehatan. kami sih. Banyak sih yang udah pakai ya benar-benar puas. Terus harganya juga benar-benar terjangkau. Memang sengaja dibuat terjangkau. Iya, waduh, Ragel Skincare ini solutif sekali ya kan, masa pandemi langsung keluarin kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Nora, kayak kita lihat kan Ragel ini kayak viral gitu di media outdoornya banyak di mana-mana ini. Pemasaran produknya ini gimana sih Mbak? Apa ada dipasarkan di luar Medan? Iya, kami udah masuk ke Siantar, Mm-mm. terus ke Tebing, ke Mm-mm. Rantau Prapat, dan kami akan melebarkan sayap ke seluruh Indonesia sih. Wow, ditunggu ya. Tadi sudah ke di Tebing, Siantar, Rantau Prapat. Tapi buat kalian di luar itu kalau mau pesan ya kan Mbak, boleh ke Instagramnya Agar atau kemana Mbak? di Instagram, iya, kan Mm-mm. kami belum setting Facebooknya. Iya, gimana Mbak? Kalau via online boleh pesan kan Mbak? Ke Instagramnya di mana Mbak? Di Instagram di @ragel_official. Oke, ini Tribuners catat ya, @ragel_official. Tapi kalau buat kalian yang ada di Medan, kalian bisa nih datang ke klinik kecantikannya. Di mana tuh Iya, alamatnya Mbak Nora? ada alamatnya. Alamatnya di mana Mbak Nora? Share dong ke kita. Dr. Sani, alamat kita di mana? Alamatnya di Jalan Cemara nomor 168. Oke, nah Tribuners catat ya, klinik kecantikan di beauty clinic ya. Lokasinya di Jalan Cemara nomor 168. Jadi bisa treatment, Mbak Nora, aku bisa baru treatment keinget. sekalian beli produk wajah juga. Iya, siap. Mbak Nora, aku ada baru keinget ini satu ya kan. Yang banyak ditanyakan sama kaum wanita lah ya. Kalau kita pakai skincare kan itu pastinya rutin ya Mbak. Kalau bisa jangan putus gitu kan. Nah, sementara wanita itu kan ada masa menyusui, hamil, melahirkan gitu. Itu aman nggak sih Mbak produk ini? Oh iya, itu sangat aman. Iya, Aman juga aman. ya? Iya, sangat aman. Menyusui, bahkan bisa dipakai oleh anak umur 12 tahun. Di mana 12 tahun udah boleh pakai. Oke. Berarti nih Tribuners, waduh pokoknya udah tadi kandungannya dari Ragel Skincare oke punya ya kan, produknya juga banyak mulai dari spray, krim ada, segala macem ya. Kalian bisa cek di Instagramnya @ragel_official atau datang ke klinik kecantikan The Beauty Clinic tadi di Jalan Cemara nomor 168 Medan ya kan. Tapi ya kalau memang pengen lebih detail tahu lagi boleh katanya konsul langsung ke Mbak Nora atau Dr. Sani ya kan. Cek aja lah Instagramnya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Tribuners ini, Mbak Nora. Saya cek dulu ya. Mau konsul sekarang online juga boleh, mumpun Oh dokter kita di iya, mana tahu dia mau konsul boleh lah. Tapi sambil Iya. saya lihat-lihat juga ini ya. Mana nih Facebook? Oke, pertanyaannya. Mungkin ini ke Dokter Sani kali ya, Mbak. Ya dok ya. Bagaimana mengatasi flek dengan laser? Ke Dokter Sani. Ya, mengatasi flek dengan laser itu ya Aman nggak itu, sangat membantu ya. Aman, itu sangat aman sih dan sangat membantu juga. Jadi itu bisa dilakukan dengan rutin ya. Sebulan sekali ditambah Boleh ya? dengan ya boleh, sangat boleh, sangat dianjurkan juga. Jadi kita memakai skincare plus kita melakukan treatment laser itu sangat bagus, bisa memudarkan flek di wajah dan otomatis kalau nggak ada flek di wajah itu juga merubah penampilan wajah kita ya. Iya. Bisa makin cantik lah. Itu idaman semua cewek-cewek juga. Wow, iyalah, kecantikan yang paripurna ya kan, dari dalam hati dan dari luar itu adalah idaman kita. Dan ini ada lagi juga pertanyaan ini, tapi nanti kayak pertanyaan sudah lebih dari 2. Nanti kita pilih aja pemenangnya siapa ya. Dari Isman tuh bagus, dok. Kalau cowok perawatan kulitnya apakah sama dengan cewek? Perawatan kulit cowok ini gimana dok? Sama kah? Maksudnya treatment atau gimana? Atau skincare? Kayaknya sih boleh dijawab dua-dua dok. Soalnya dia nggak tulis nih treatment atau skincare-nya. Boleh jawab dua-duanya Ya sebenarnya aja, tuh sama aja sih. Sebenarnya tuh sama aja, skincare maupun treatment. Tapi itu tergantung, balik lagi kita mau melihat itu jenis kulit tiap-tiap orang itu berbeda ya. Mungkin ada cowok itu yang dia agak berminyak,
atau agak kering atau berjerawat atau bagaimana. Jadi kita harus mendeskripsikan dulu jenis tipe kulitnya tuh bagaimana. Jadi setelah itu kita akan memberikan produk yang sesuai dengan jenis kulit si pasien. Setelah itu bisa juga ditambah untuk treatment. Treatmentnya itu juga sebenarnya sama saja sih cowok dan cewek. Karena cowok ini kan banyak juga yang mau glowing ya kan ya, bukan cantik sih, cuman yang pastinya kita nggak memberikan solusi yang ribet karena cowok itu sukanya yang praktis. Iya benar-benar. Ya. Bedanya cowok lebih melakukan aktivitas outdoor ya, Mbak Yuta ya. Kalau cewek kan banyak kan di rumah atau kerja kantoran atau yang ada ibu rumah tangga biasa kerja online atau gimana. Jadi sebenarnya cowok juga membutuhkan treatment sih, sama untuk skincare ya, itu butuh banget sih. Oke, thank you. Mungkin perawatan. Ya, siap. Thank you Dokter Sani penjelasannya. Kayaknya kita komersial break sebentar buat aku lihat pertanyaan yang dilemparkan tadi sama Mbak Nora, siapa aja yang udah bisa jawab ya. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Nah, Tribuners, balik lagi di Cakap-Cakap Beauty kita kali ini ya kan. Kita udah ngobrol tadi dengan Mbak Nora tentang gimana sih produk Ragil Skincare ini, magic formulanya ya kan, yang bikin membuat kita terkagum-kagum ya kan, dengan magic formula, dengan bahan dasar yang inovatif tadi, dengan bisa menghadirkannya dengan harga yang terjangkau ya kan, siapa sih yang nggak mau. Dan kita tadi juga udah dapat edukasi juga dari Dokter Sani ya kan, gimana flek pencegahannya, perlu makanan seperti apa gitu. Tentunya Tribuners menambah pengetahuan kita ya tentang flek, yang pasti cara mengatasinya juga yang lebih aman gimana. Dan yang pasti harus tetap rajin ya, intinya kita ngebersihin kulit wajah kita dan jaga kesehatan kulit wajah kita semua ya, mulai dari kulit wajah, karena kan kulit lah ya yang bagian tubuh yang menutupi kita dari serangan-serangan virus bakteri dari luar ya kan. Jadi kulit itu harus lebih kita jaga, apalagi kulit wajah ya. Dan yang terakhir aku mau ke Mbak Nora dan Dokter Sani gitu ya, biar nge-share ke kita gimana sih jaga kesehatan kulit wajah kita itu dan flek-flek yang membandel ini Mbak, tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan kulit wajah dari flek-flek yang membandel. Pertama kayaknya dari Dokter Sani dulu. Jadi menjaga kulit, saya akan memberikan tips-tipsnya. Jadi jikalau kita melakukan aktivitas outdoor itu jangan lupa kita harus memakai sunscreen ya. Jadi di rumah pun kita tetap harus memakai sunscreen, atau di mobil pun itu udah harus. Dan untuk tips tambahannya kita juga bisa pakai topi agar wajah kita itu tercover ya. Jadi kadang kan di mobil itu juga bisa kena sinar matahari ya, iya, apalagi cuaca panas banget ya sekarang ini ya. Jadi harus pakai topi ya, bolehlah pakai kacamata juga. Jadi semua tercover ya. Rajin membersihkan wajah. Ya, yang dibilang tadi tadi sama Mbak Nora itu
spray kita itu juga sangat bagus karena itu antibakterial ya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas wajah kita berkeringat atau kering, kita juga bisa menggunakan face mist andalan kita ya. Yes, tentunya dok. Waduh, ternyata tips dari dokter yang menyita perhatianku tadi, kita bisa pakai kacamata sama topi ya, sekalian fashion juga kayaknya ya dok ya. Yes, iya. Nggak ketinggalan ya kan. Masker aja udah banyak modelnya ya kan dok. Awal-awal mereka pakai masker, aduh jelek banget, kecantikanku tertutupi, padahal dengan pakai masker bisa lebih manis gitu ya. Facial aja udah banyak model sekarang. Iya, udah banyak modelnya. Waduh. Ya. Face shield juga bermacam-macam, pakai batu Swarovski lah atau apalah. Waduh. Ya kan makin cantik tentunya ya. Nah, thank you dokter tipsnya. Berarti kita akan tanya ke Mbak Nora nih. Tapi sebelum Mbak Nora nge-share tipsnya gimana jaga kesehatan kulit wajah kita biar terlepas dari flek-flek yang bandel. Nih, pertanyaan Mbak Nora tadi apa? Boleh dibilang lagi dan jawabannya apa biar aku bacakan nih siapa pemenangnya. Hai Mbak Nora. Ya. Mbak Nora, sebelum ke tipsnya gimana menjaga kesehatan kulit wajah kita untuk terhindar dari flek-flek yang membandel, Mbak Nora boleh share lagi, boleh ngomong lagi nih ke Tribuners pertanyaannya dan jawabannya Mbak Nora ke saya. Flek-flek ya, mencegah flek-flek itu ya seperti kata Dokter Sani itu sunscreen itu paling penting. Kalau bisa reaplikasi itu tiap 4-5 jam kalau sebisanya gitu. Jadi mau dia SPF 20, 30, 50 itu sama aja sih sebenarnya. Jadi disarankan untuk reapply aja sunscreennya. Berarti harus gitu. Sering-sering. Terus, kalau misalkan nggak bisa terlalu sering ya itu sih kayak punya BB cream kan gitu. Oh, iya. Nah BB cream itu nggak bisa mengcover, jadi matahari itu nggak langsung kena ke kulit kita, dia kena ke BB cream baru sunblock baru ke kulit kita kan. Nah, jadi ada proteksinya di atas sunscreennya gitu. Oke, berarti biar masih aman gitu ya kan Mbak Nora, pokoknya lapis terus gitu ya. Biar itu masker. Iya benar-benar masker itu tuh sebagai sini ya kan. Iya benar. Mbak Nora, terima kasih tipsnya. Terus tadi mengenai pertanyaan Mbak Nora ke Tribuners, boleh diulang lagi dan kasih tahu jawabannya biar nanti saya bisa pilih dari kolom komentar. Oh ya, produk laga itu sebenarnya dari mana sih? Produk laga itu sebenarnya dari mana gitu? Pertanyaannya kan? Iya, jawabannya gimana Mbak Nora? Oh, jawabannya produk laga itu dari Paris. Yeay, selamat yang menjawab Paris. Mbak Nora, ini aku boleh pilih atau gimana? Kayaknya ada. Ya, Mbak Yuta yang pilih. Iya, soalnya ada beberapa. Tapi kayaknya satu ini tadi pertanyaannya sudah dijawab. Dia mengajukan pertanyaan dan dia pasti dapat giveaway juga. Berarti 2 orang. Selamat kepada Sumia Sua Paris dan Nova Sativa. Nanti akan kita hubungi ya by chat Facebook. Oke, pertanyaan tadi yang kita bacakan juga. Tadi yang pertama kalau nggak salah Febri Tania Meliala, satu yang kedua Iswan tuh bagus ya. Oke, nih tim ini baru ngetik nih soalnya jadi aku nggak tahu. Oke nih Tribuners, terima kasih Dokter Sani atas partisipasinya hari ini, udah share ke kita pengetahuan yang banyak sekali tentang kulit dan flek ya, pencegahannya. Terima kasih Dokter Sani. Ya, sama-sama. Sama Mbak Nora, thank you banget udah nge-share ke kita betapa menakjubkannya Regal Skincare ini ya kan. Boleh dong spraynya kesini satu buat Osma. Selalu ya ditagi ya. Oke, semoga produk Regal Skincare makin menghadirkan produk yang makin inovatif ya Mbak. Iya, terima kasih. Kami akan memang moto kami kami itu new innovation for new face. Jadi inovasi selalu terupdate gitu. Pokoknya kita nantikan lah inovasi-inovasi lainnya lagi dari Regal Skincare, ya kan Mbak Nora? Ya, Oke, salam sehat ya semuanya. Mbak Wita ya. Yes, salam sehat untuk semuanya. Nah, Tribuners, demikianlah cakap-cakap kecantikan, cakap-cakap beauty kita hari ini ya. Terima kasih buat kalian udah setia nyaksikan dari awal sampai akhir. Udah ngedrop pertanyaan, antusiasmenya, waduh keren sekali ya kan. Buat kalian yang beruntung tadi, nanti kita akan hubungi kalian melalui message Facebook ya kan. Jangan lupa juga saksikan Tribun Cakap-Cakap episode berikutnya. Oke, akhir kata tetap patuhi dan
tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Stay safe, stay healthy. Dan hari ini saya Yutana Nasution bersama narasumber yang ada, Dr. Sani Puspita dan Mbak Lydia Nora, dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.